membuat video tentang peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Palang Putra Dewa. Dengan saya Nadia Agustin, di samping saya ada Muhammad Rifal Akbaribawa. Saya Arini Satyasari. Saya Laura Anggraini. Saya Yani Marsya Andarin. Saya Reda Gitasari. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rifal Akbaribawa. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan sejarah yaitu Batu Kapur. Peninggalan sejarah dari Batu Kapur dapat dikaitkan dengan Pancasila karena menunjukkan bahwa nenek moyang telah memiliki kepercayaan kepada Tuhan, yaitu sila ke-1. Memiliki peradaban yang maju dan menghargai nilai kemanusiaan, yaitu sila kedua. Menjadi warisan budaya yang mempersatukan bangsa, sila ketiga. Dibuat melalui kerjasama dan musyawarah masyarakat pada zamannya, sila keempat. Serta jika dilestarikan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara adil. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reda Gitasari. Di sini aku akan menjelaskan peninggalan sejarah berupa kerangka manusia. Benda ini merupakan sila-sila tulang manusia yang diduga hidup pada zaman dahulu dan menunjukkan tingkat kelanjutan pada masa ini. Mereka memilih gua-gua sebagai tempat tinggal. Fragmen tulang manusia ini ditemukan di Desa Padang, Bindu, Gua Pondok Sabele, Ogan Kumeri Hulu, Sumatera Selatan. Peninggalan sejarah ini merupakan kerangka manusia, program dan memiliki nilai Pancasila karena mengajarkan kita untuk mensyukuri ciptaan Tuhan. Pada sila pertama itu menghormati martabat manusia dari masa ke masa. Sila kedua memperkuat persatuan melalui kebanggaan sejarah bangsa. Sila ketiga dikelola dengan musyawarah dan kebijaksanaan. Sila keempat serta memberikan manfaat pendidikan. Dan sila kelima sebagai ekonomi adat bagi masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan peninggalan sejarah berupa kain batik. Batik merupakan jenis gambar di atas kain untuk pakaian. Peninggalan sejarah batik mencerminkan nilai Pancasila karena lahir dari rasa syukur kepada Tuhan, yaitu sila pertama. Yang kedua, menghargai hasil karya manusia. Yang kemudian mempererat persatuan bangsa melalui identitas budaya. Sila ketiga, dikelola lewat musyawarah dalam pelestariannya. Sila keempat, serta memberikan kesejahteraan dan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Laura Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan
tentang lumpang kayu. Di sini terdapat ada lumpang kayu, ani-ani, rafain, pengisir padi, dan tebu. Lumpang atau lesung, baik berbahan kayu maupun batu, umumnya digunakan untuk menumbuk biji-bijian, memisahkan kulit dengan biji. Biji-bijian yang tumbuh meliputi padi dan jarawu. Dalam perkembangannya, masyarakat juga menggunakan lumpang kayu untuk mengelola beras, ketan, ataupun kacang hijau. Menjadi tepung bahkan di Palembang selama masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga tahun 1950-an akhir. Alat ini digunakan untuk menghaluskan padi jagung. Lumpang kayu ini berkaitan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Di sini terdapat gotong royong dan kebersamaan. Kegiatan ini membuat kerjasama, koordinasi, dan semangat gotong royong yang tinggi agar proses menumbuk berjalan dengan efektif dan aman. Dan simbol persatuan dan dalam keberagaman. Lumpang kayu adalah berbagai dari warisan kebudayaan yang beragam dari daerah di Indonesia. Keberagaman budaya ini menyatu dalam satu identitas bangsa seperti halnya masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, budaya dapat bersama-sama menggunakan alat tradisional ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekian dari saya, itulah penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Balaputra Dewa. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu pementung yang dari rukam. Nah, rukam dulunya digunakan sebagai senjata pelindung diri dan dipercaya untuk mengusir makhluk halus. Pohon rukam yang merupakan tanaman Indonesia dikenal memiliki duri pada masa penjajahan Belanda. Bagian pohon ini digunakan oleh para pejuang untuk melawan penjajah. Kayunya yang kuat dan keras juga digunakan sebagai perkakas rumah dan furnitur. Nah, hal ini dapat kita kaitkan dengan nilai sila Pancasila, yaitu berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan senjata untuk mempertahankan diri berkaitan dengan nilai kemanusiaan, yaitu hak untuk hidup dan membela diri dari ancaman. Kemudian berkaitan juga dengan nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Senjata tradisional seperti rukam merupakan bagian dari identitas budaya lokal yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Agustin. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika. Nah, di sini saya ke Museum Balaputra Dewa, di mana di Museum Balaputra Dewa terdapat banyak sekali peninggalan sejarah. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah pengisar beras. Nah, pengisar beras ini terbuat dari bahan batu dan juga kayu, di mana ini digunakan sebagai pegangan untuk memutar, sedangkan rentengan logam dipakai sebagai pegangan kayu dan batu. Batunya menganalisis alat yang digunakan atau diputar, sedangkan bagian bawah dibuat lebih besar, tidak digerakkan. Nah, peninggalan sejarah ini berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Nah, sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, peninggalan sejarah ini berkaitan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Proses pembuatan penganan dari hasil gilingan beras seringkali melibatkan ritual atau upacara yang melibatkan kepercayaan kepada Tuhan, misalnya upacara panen ataupun selamatan sebagai ungkapan syukur atau hasil bumi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selain itu juga pengisar beras ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila, di mana pengisar beras tradisional mencerminkan kearifan lokal dan keterampilan tangan yang diwariskan dari
dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya berkaitan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Dalam beberapa komunitas, pemilihan jenis beras ataupun cara pengolahan hasil bumi dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir berkaitan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana penggunaan pemisah beras tradisional dapat mendukung perekonomian lokal dan petani kecil, serta memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan itulah salah satu peninggalan sejarah yang ada di Museum Bala Putradewa yang menurut saya menarik perhatian, adalah pemisah beras. Mungkin itu saja.